Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam rangka menunaikan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Sama-sama kita muliakan yang mulia Sultan Iskandar Muhammad Badaruddin dan juga pengurus dan jamaah Masjid Raya Skip. Apa kabar, sehat galau bang? Nama cak lesu ini hujan ya? Ini hari keberapa ini? Kedua ya. Ada yang kelas 3 bang? Jadi alhamdulillah ada terasa pak ya ibu ya. Sudah hari kedua, padahal waktu pas malam sidang isbat itu ketungguan ya dah. Ya. Nah, kita yang puasa tidak terasa, apalagi yang tidak puasa lambat tambah tidak terasa lagi dia ya. Ya. Sibuk mikirin nak lebaran. Jadi apa namanya Bapak Ibu, malam ini saya dikasih judul apa menyebut Ramadan dengan banyak-banyak istighfar dan sholat malam ya. Ya walaupun kaget apa namanya kemana-mana tema ini ya, mudah-mudahan ini apa namanya dipas-pas lah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Ramadan ya, saya ingat ini Allah yarham Syekh Ali Jabir ya, karena dulu sering saya dampingi beliau keliling-keliling ini Sultan. Kata beliau Ramadan itu dari akar kata romdo ya, romdo itu musim panas ya. Tapi kalau sekarang ngapa jadi musim hujan masih ya? Iya. Karena kalau di Mekah Madinah itu kalau musim Ramadan itu musim panas ya. Nggak tahu di sana apalah ini pula kemarin di berita di Saudi itu ada banjir, terus juga ada salju ini, iya. Nah, berarti lah mulai ada apa pemanasan global ini efeknya kali ya. Nah, mestinya akar kata dalam Ramadan itu romdo, yaitu musim panas. Ya. Ngapa disebut Ramadan? Ya, dia seperti musim panas yang mampu membakar kulit manusia. Ya. Begitu juga Ramadan bisa membakar segala dosa dan kesalahan manusia ya. Jadi melalui 30 hari, pagi siang harinya kita puasa, malam harinya sholat malam ya. Diisi dengan tadarus Al-Quran, kemudian kakek di akhir kita itikaf, kemudian bayar zakat, banyak berinfak sedekah. Nah itu bisa membakar segala dosa kesalahan manusia ya. Maka kata baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga ihtisaban ya, ihtisaban itu berhisab ya, penghayatan, kesadaran, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Nah, jadi rugi kalau misalnya ya, hatta di bulan Ramadan ini orang keluar dari Ramadan tuh salah dan dosanya itu tidak apa
tidak dihapuskan, ya. Karena apa? Karena di Ramadan inilah kita banyak melakukan ibadah, ya. Nah, termasuk di akhir-akhir kaget, di malam-malam 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, kita dianjurkan untuk beriktikaf, ya. Karena baginda Rasulullah SAW dia selalu beriktikaf di 10 malam terakhir, ya. Sampai-sampai apa disebutkan, aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya, ya. Kemudian wasyadda mi'zarahu, dia kuatkan sarungnya, ikatan sarungnya. Itu tandanya beliau banyak melekan malam-malam itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ternyata kita ini sebesar sekalipun dosa-dosa yang kita lakukan, ya, Allah itu mengabarkan kepada kita, ya, dalam Al-Quran disebutkan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih kabar gembira kepada hamba-hambaku, ya, bahwa aku ini Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Di ayat lain disebutkan wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang orang yang berbuat kesalahan, ya, aw yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya, menganiaya dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun sama Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Jadi enak kita punya Tuhan ini Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena diawali dengan Allah menjelaskan dirinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kata yang istilahnya Tuhan itu Maha Pengazab, Maha Dendam, ya, Maha Pengis, ya. Itu disebutkan setiap baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka diulangi lagi di ayat ketiganya surat Al-Fatihah itu, setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kita banyak-banyak minta ampun atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, tapi saya ingin dalam kesempatan yang singkat ini, ya, masih ada waktu, ya. Nah, sebetulnya dosa itu ada dua, ya. Disebutkan di surat Al-An'am itu wa daru zahirul ismi wa batinah. Dan tinggalkanlah zahir isim, ya, dosa yang zahir, wa batinah, dan dosa yang batin, ya. Nah, kalau penjelasan dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Burdi, ulama besar dari Syria, ya, dia Masya Allah, ya, dia di YouTube itu dia syahid lagi khutbah penubuh, ya, itu aku ada rekamannya lagi khutbah di atas mimbar ini penubuh, ya. Nah, itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Burdi itu dia bikin buku khusus namanya Batinul Ithmi, dosa-dosa batin, ya. Karena kata beliau, biang kerok dan kerusakan umat Islam hari ini itu disebabkan oleh batinul ithmi, dosa batin ini, ya, yang terjadi menyebabkan konflik, yang menyebabkan peperangan antar umat Islam, ya. Itu ada namanya batinul ithmi, dosa batin. Apa dosa batin itu? Dosa batin itu kata beliau apa? Iri, dengki, hasud, ya. Orang itu punya penyakit iri, dengki, punya penyakit, ya, punya dosa namanya sombong, ya. Ini penyakit batinul ithmi, ya, dosa batin. Nah, kata beliau, kalau dosa zahir, orang mudah minta ampun sama Allah. Ketika dia melakukan maksiat, misalnya dia tidak sengaja menyengok yang aurat terbuka, ya, nyengok cewek cantik lewat di mall, ya. Kalau dia kemudian dia istighfar, minta ampun sama Allah, itu sebenarnya Allah akan ampuni, ya. Asal hamba itu dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian dia minta ampun, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak dia ibadah, sudah diampuni.
Tapi yang namanya batinul itsmi, dosa batin, ya, misalnya iri dengki, ya, sombong, itu orang kalau dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya, ya, dia itu sombong, ya, dia tidak ada minta ampun sama Allah, dia tidak ada bakal merasa salah. Ya. Aku ada kemarin ada guru nanya, jadi bagaimana lah katanya, aku ini galak, ada yang iri katanya. Orang nyikapi orang kalau ada punya penyakit iri, kata mudah kata dia, manusia. Kalau ada orang iri, itu nganan baik. Ya, kalau ada orang iri itu nganan baik. Benar tak Sultan? Iya. Karena susah ngadepinnya. Ya. Kalau ada orang iri sama kita mikir ke dia tidak mikir ke kita. Ya, makanya kata Nabi apa? Iyyakum wal hasanah. Hendaklah kamu menjauhi namanya hasud. Ya. Hasud, iri dengki itu penyakit hasad. Ya. Iyyakum wal hasanah. Hendaklah kau jauhi namanya hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hababa. Karena hasud itu dia, ya, mampu memakan kebaikan-kebaikan, ya, sebagaimana kayu bakar, api memakan kayu bakar, ya. Oke, kalau kita berdoa, ya, apa doa kita? Rabbana fir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Ghillan itu dengki itu, ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami itu ghillan, penyakit dengki, iri, ya. Apa cirinya itu penyakit iri dengki ini? Kalau diplesetkan SMS. SMS apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya. Ada tetangga dia hanya senang, dia tidak dapat nikmat, dapat rezeki. Nah, gitu apa namanya? Gerah, ya. Itu paling dia korupsi. Itu apa namanya? Paling dia judi online. Kita yang ini, ya, yang iri. Atau sebaliknya, senang melihat orang susah, ya tak? Itu senang lihat saudara kita bisa ada kesusahan, namun syukurlah kamu, ya tak? Ya, kamu jarang masuk masjid ini, kamu kebakaran, ya tak? Ya, kita senang melihat orang susah, padahal apa namanya, Allah baik, dia maha pengasih lagi maha penyayang, dia maha pengampun, ya. Nah, makanya kita, apalagi penyakit sombong, ya, ini penyakit sombong ini. Ya, cirinya apa orang kalau punya penyakit sombong? Ya, ujub, riya, sum'ah, takabur. Dia selalu akan busuk ke dadonya. Ya, kalau jalan tuh ya dah. Apa namanya? Busuk ke dado, selalu dia ngatur ke aku lah. Aku ini yang paling hebat, aku paling kaya, aku paling pinter, ya dah. Kalau tidak kati aku ini masjid raya ini tidak terbangun. Ya, itu orang punya penyakit namanya anania, ya, anania. Nah, ngapa kata Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti yang penyakit batin ini, dosa batin ini yang lebih Allah benci, ya, dibandingkan zahirul itsmi? Karena setan iblis laknatullah alaihi, ya, dia terusir dari surga, ya. Dia karena apa? Dia merasa sombong, lebih hebat, lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ketika Allah perintahkan, iblis sujud, ya, sujud kepada Adam, iblis enggan dia, ya. Apa kata dia? Qala ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah, ya. Jadi dia merasa lebih hebat. Nah, sedangkan Nabi Adam, dia pernah melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, ya. Dia makan buah khuldi atas bujuk rayu dari istrinya Siti Hawa. Dia makan itu, kemudian dia terusir juga dari surga. Tapi dia banyak minta ampun sama Allah,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah ampuni ya. Jadi apa namanya itu bedanya orang yang melakukan dosa zahir dengan dosa batin. Nah, dosa batin inilah mestinya kita kalau kata Said Muhammad Ramadan Al-Buti itu caranya banyak-banyak berdoa, minta ampun sama Allah, kemudian minta supaya Dinjo tahu nih kita punya penyakit namanya iri dengki, punya penyakit namanya sombong. Kemudian banyak-banyak di malam hari tafakur ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini pas ya, kalau kita banyakin waktu iktikaf menyendiri, kita hisab diri kita, kira-kira kita ini sombong apa tidak. Nah, caranya tanya sama orang-orang terdekat dari kita ya, kita tanya apa kita masih ada apa namanya iri dengki atau punya namanya sombong. Nah, kalau tidak sudah berarti alhamdulillah kita sudah terbebas dari namanya penyakit atau dosa batinul ithmi, dosa batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini seperti bayi ya yang keluar dari bayi yang baru lahir ya dari ibunya dan bersih ya. Aidul Fitri, kembali kepada fitrah tanpa dosa, tanpa noda, memancar kembali fitrah kemanusiaan kita. Karena selama Ramadan ini kita digembleng baik hablum minallah maupun hablum minannasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.